Yang mendasari sebenarnya adalah keinginan kita untuk tetap berkarya gitu, tetap bikin karya, punya lagu baru gitu ya, bikin lagu baru. Satu itu, kedua juga kan eh, teman-teman fans Bass Jam juga semua pasti nanyain gitu, mengharapkan Bass Jam bikin single baru. Itu tuh kayak kayak apa? Ini banget sih kayak apa? Jadi semangat membuat booster kita, booster buat kita gitu. Dari Kita sempat terus terang label. sempat kayak gabung di satu label gitu. Cuma somehow ngerasa kayak kok gini sekarang ya kalau di label ya gitu. Yes, selamat datang kembali di Hits Maker. Wey, berjumpa kembali bersama kita. Saya Nando Pamungkas dan Saya Anwar. yes, di acara kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Wah. Tapi hari ini ada yang istimewa banget. Apa tuh? Sebelum ini kita kedatangan tamu yang istimewa hari ini. Oke. Terus juga ada sesuatu juga yang istimewa. Apa tuh? Episode kali ini kita disupport oleh Zeta Skin. Yes, Zeta Skin. Wah, terima kasih. Terima kasih, Zeta Skin. Wih. Zeta Jadi, Skin apa Nando? Zeta udah ketebak banget mau nanya ini apa. Jadi Zeta Skin ini adalah produk skincare Bang Yanuar yang dia tuh terbuat dari bahan ekstrak dari spirulina dan tea tree oil. Jadi bahan alami gitu loh. Aman berarti di kulit ya? Aman banget. Kebetulan Nando juga pakai ini sebenarnya. Yang benar. Beneran kan nih? Beneran serius. Nando pakai itu. Jadi Nando tuh kemarin sempat pakai sabunnya ini dan ini tuh sabunnya nggak cuman buat wajah doang tapi bisa buat badan. Oh bisa buat Bisa badan? buat badan juga. Jadi kalau misalnya mandi malah Wih, itu bisa langsung banget ya? tuh, bisa. Pantesan lu lagi agak glowing Oh gitu iya sekarang. makanya itu. Coba di zoom nanti editor atau Nah kayak gitu. Jadi itu ini tuh produk skincare yang lengkap tuh. Dia ada sabun, terus dia juga ada kayak krim pagi sama krim malam juga. Terus dia juga ada serum gitu. Berarti dia bukan cuman buat perempuan aja ya? Betul, ini tuh bisa buat cowok juga dan kalian juga bisa dapetin ini di apa namanya marketplace ya, Marketplace. di Tokopedia, di Shopee itu udah ada, kalian cek aja ntar di Zeta Skin. Oke, hui. Oke, terima kasih penjelasannya Nando. Siap, sama-sama, Oke, Bang boleh Yanu. silakan turun. Loh, oh saya cuma gitu doang berarti. Kampret. Ngomongin bintang tamu kita ada siapa nih sekarang hari Si ini? pura-pura nggak tahu. Oh, iya. Ya kan gimmick aja gitu. Emang Hari siapa? ini kita kedatangan lagi seseorang yang pernah dan masih sih sebenarnya. Oke. Zaman dulu sangat diidolai ya tahun Oke. 90-an ya. Langsung aja kita panggil ya. Oke. Langsung panggil lah. Oke. Bareng This is dong. Sigit Wardana. Gue mau manggil Sigit Bass Jam, Sigit Wardah. Oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita tanya langsung Oh, aja, iya, kita iya, tanya-tanya iya. langsung aja. Halo, selamat pagi Mas Sigit. Selamat pagi. Silakan. Coba dulu pakai mic-nya Bang. Oke. Manggilnya Cek. tadi sempat ini beda. Beda Gue nih. manggilnya Sigit. Ah? Sigit, Bass Jam, udah Sigit Wardana. Oh iya, Tuh, sama gimana? aja. Sama aja. aja. Sama. Boleh. Tergantung dipanggil Sigit. callingan. Kenapa? Tergantung callingan. Oh tergantung Iya. callingan. Ini di calling Sama sebagai siapa dealnya, nih? sama dealnya berapa? Oh iya. Berarti, Serem ya. berarti itu kelihatan kalau Sigit Wardana dipanggilnya berapa. Oke, kalau Sigit Bass Jam Bass Jam berapa gitu ya. gitu. Atau ada panggilan Sigit-Sigit yang lain mungkin yang kita belum tahu ya. Oke, Mas Sigit, jujur aja Nando ini sebenarnya tahu Mas Sigit itu fun fact-nya malah bukan main musik sebenarnya, tapi Oke, dari jadi- FTV. Dia Gen Z mas. Ah, betul, gitu betul. loh. Jadi Itu ketika ada satu fenomena emang gitu. Oh, gitu? Jadi waktu gue apa namanya, kan main sinetron itu, main FTV itu pada saat Bass Jam vakum Oke, gitu. Terus gue setelah itu gue bikin solo. oke solo. Gitu. Nah pas keluar solo itu orang-orang banyak yang mikirnya, wah ini kan yang main sinetron nih kok jadi nyanyi gitu. Ah. Itu anak-anak sekarang kebanyakan gitu taunya. iya, Tapi iya. kalau anak-anak zaman dulu Kayaknya taunya nyanyi dulu baru main sinetron. Gue sama Nando mewakili generasi dia yang anak zaman sekarang. Nah. Gue anak zaman dulunya. Oke. Jadi waktu kemarin kita ngobrol Sigit Bass Jam. Siapa itu? Lah ini bukannya yang FTV ya? Emang dia ngeband? Dia nggak tahu. Tapi Sorry, gua Mas, sama ya. dia masih muda. sorry. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi jadi kan seru. Oke, Mas. Tapi kalau misal seumpama dari Mas Sigit sendiri itu sebenarnya nyamannya dikenal sebagai Sigit sebagai seorang aktor ataupun sebagai seorang musisi, Mas kira-kira?
Terus terang sebenarnya musisi. Oh, terus gitu. terang Karena kan sebagai emang musisi. awalnya kan emang dari ngeband kan, dari musisi. Berarti gitu. terjun awalnya ke dunia entertainment tuh musik dulu berarti? musik dulu, Oke. gitu. Iya. Kalau acting tuh sebenarnya kecebur aja sih. Kecebur, jadi aja. didorong Lagi jalan gitu ya? tuh didorong terus ya udah nyebur deh gitu. Nah, kecebur enak gitu ya. Kecebur enak. Dan diceburkan oleh kondisi pada saat itu. Bener, iya itu dia bener. Jangan nyeburin kondisi. Oh gitu. Emang kondisinya pada saat itu kenapa, Pak? Ya, tadi kan gue Kan cerita kan vakum. bandnya Oh, vakum. oke. Nganggur dong. Oke. Nganggur dong. Sehari setelah vakum, setelah menyatakan vakum, dapat panggilan casting di sebuah Oke. PH di sini di Jakarta lah ya gitu. Oh, gitu. Datang ya akhirnya alhamdulillahnya langsung keterima. Oh, gitu. Itu katanya kan dipanggil apa emang pernah sempat coba daftarin terus akhirnya dipanggil gitu gimana sih Mas? Sebenarnya tuh kalau mau sombong Wah, gak apa-apa dong. Gak apa-apa kalau aku sombong aneh gitu Di sini kan. yang nggak sombong cuma Nando Iya, aja soalnya. gak bisa gitu. Bahaya. Jadi waktu zamannya BC memang masih aktif banget gitu, maksudnya Oke. tur kesana kesini itu banyak yang nawarin kayak syuting apalah gitu-gitu ya, syuting film, syuting sinetron gitu. Oke. Cuma gue tolak-tolakin karena Oke. idealisnya pada saat itu gue maunya ngeband doang nih Oke. gitu. Gue nggak mau aji mumpung gara-gara bandnya lagi naik terus Iya. Oke. syuting-syutingan ikut syuting Masih dan lain-lain idealis gitu. ya? Idealis. Masih idealis gitu. gitu. Jadi itu mungkin salah satu imbasnya waktu itu gue tolak-tolakin. Ya masih ada lah, maksudnya mungkin ada casting director atau produser yang masih nyimpen kontak gue. Oh, berarti gitu. nggak meniatkan diri buat gue coba daftar deh gitu enggak ya? Cuma karena keadaan aja. Iya. Tapi enak loh ya, kayak misalnya ada keadaan yang ibaratnya mendukung gitu Mas. Maksudnya kan mungkin gak semua orang bisa mendapatkan hal yang kayak gitu. Iya gitu. sih emang. Gua Kalau menyadari misal itu. kita kembali ke Base Jam tuh, Nando tuh jujur aja nih, dengerin Base Jam tuh baru kemarin Mas. Oke. Jujur aja bro, serius karena oh ya udah kita Lu terlalu jujur ya. dengerin kemarin. Nah aku tuh mau tanya Mas, berarti gini, Base Jam itu kan dari tahun 96 ke 97 ke 98 tuh 1 tahun sekali itu kan rilis album ya. Iya. Itu kalian emang seproduktif itukah pada saat itu, atau ya ini tuntutan dari label gitu, atau memang kalian memang seproduktif itu? Ya dua-duanya sih sebenarnya. Karena Oke. ya emang ya pada saat itu kan emang taunya ngeband aja bikin lagu gitu kan. Plus juga ditambah ya memang ada kewajiban untuk store album per tahun ke label pada saat itu. Itu tertera di kontrak pada saat Ada itu. di kontrak. Zaman dulu tuh kayak bikin album kayak gampang. Gampang ya. Iya nggak sih? Maksudnya Ya orang kan kayak dulu kan kalau kita mau rilis karya ya harus album ya, nggak single kayak sekarang gitu. Jadi emang bener-bener kalau punya lagu ya, kalau sekarang mungkin punya lagu satu rekam rilis gitu Oke. kan. Iya. Kalau dulu tuh emang ya udah dikumpulin sampai ada berapa banyak, ntar disortir lagi tuh mana yang bisa masuk album gitu. Kayak gitu sih. Jadi emang harus album jadinya. Iya makanya kayak zaman dulu tuh kayak terlihatnya sih ya, terlihatnya effortless. Terlihatnya. Habis kan kayak setiap tahun ngeluarin album, coba kalau misal zaman sekarang ada yang ngeluarin album aja kayak kita yang, Iya. keren ya gitu. Iya. Padahal dulu lebih susah ya, maksudnya rekamannya aja kayak proses kreatifnya kan atau produksinya lah gitu ya lebih ribet dibanding sekarang. Kalau sekarang maksudnya zaman digital gitu bisa kerjain di rumah, gitar di rumah atau apalah ada yang bisa dikerjain di rumah selama punya equipmentnya. Kalau dulu kan harus sewa studio, harus pakai zaman dulu ya pakai pita tuh. Pita aja satu pita cuma bisa 3 apa 4 lagu. Tahun 90-an masih pakai pita ya? Masih. Oh masih Iya, ya? kita kalau rekaman pakai pita jadi dipitain gitu. Lucu. Mantap kali. Enggak mau coba jadi komedian Nah, coba tuh, kayak Bang. Andre Taulany. Nah itu cocok tuh. Tapi apa namanya? Iya makanya kalau zaman dulu udah susah produktif ya. Zaman sekarang lebih gampang malah ngeluarin single, tapi itu mungkin karena ngelihat fenomena market ya, fenomena pasar. Tapi kan sebenarnya dengan rilis single itu malah jadi bisa lebih sering ya. Maksudnya jadi bisa 2 bulan sekali rilis single gitu kan. Kalau musisi-musisi sekarang kebanyakan gitu kan. Tapi kan kalau kayak zaman dulu kan parameternya lebih ke misalnya keluar single yang ini nih, nanti 2 bulan kemudian keluar video klip single yang tapi jadi dari kayak album single yang sama gitu ya. kayak gitu sebenarnya mungkin sama aja ya. Sama aja sih. Cuma karena treatmentnya dulu kan harus nggak tahu ya, mungkin karena fisik jualan ya. fisik kan kaset gitu. Iya kalau misal orang zaman dulu tuh emang rilis gimana sih Mas? Kalau Base Jam dulu format rilisnya gimana? Keluarin satu lagu dulu terus album atau langsung jeger album gitu? Biasanya langsung album sih dulu. Langsung album ya? Soalnya biasanya kalau band-band sekarang kan mungkin keluarin satu single video klip. Iya, kalau sekarang sebenarnya lebih enak kayak bisa tes pasar dulu kan. Gitu kan. Betul. Kalau dulu ya udah kita punya 10 lagu, ya percaya aja sama 10 lagu itu gitu yang akan dirilis.
Itu setahun sekali kayak. Setahun sekali. Gila. Gue pertama kali denger Bass Jam itu SD. SD. Gue masih SD. Sekarang Gue gue juga udah SD sih. enggak. Gue TK. Sekarang gue udah sebesar ini. Terus gue kayak sama Mas Sigit kayak ya starstruck lagi. Cosplay aku ya. Soalnya dulu ngefans. Oke, Karena gini, oke. zaman itu format vokalis 2, terus basisnya cewek. Ah iya personnya juga ada. Basis cewek. Terus apa namanya popnya juga kayak enggak Pop cemen gitu ya. Maksudnya enggak terlalu segmented gitu Oh, ya. Maksudnya iya, bisa iya. diterima di banyak kalangan gitu. Oke. Kayak ya kayak gue anak SD dengerin suka Ya, gitu nyanyi. tapi kan emang waktu itu kalau bisa dibilang pionir ya, Bass Jam tuh pionir anak muda yang bisa, anak kecil malah ya gitu kali ya, Iya. remaja lah gitu ya, yang bisa bikin karya terus dirilis jadi apa? Album. Jadi album gitu. Sebelum-sebelumnya kan anak band tuh ya mungkin umurnya 25 ke atas Oke. gitu kan. Emang pada saat mulai Bass Jam umur berapa tuh Mas rata-rata personil? Paling kecil tuh Sita umur 12 apa 13 tahun gitu. 12-13. Iya. 12. Berarti 12. berarti belum SMP Baru juga. lulus SMP, baru masuk baru masuk SMP. Gitu. 12 tahun. Nih ada satu pertanyaan ini sebenarnya Oke. ini pribadi nih pertanyaannya. Gue dulu waktu kecil ya, waktu SD itu SMP ngelihat Sita main bass kan. Tapi mikir gitu, cewek main bass ini beneran jago apa emang settingan gitu. Nah pertanyaan gue, apakah memang Sita sejago itu Mas? Gua nggak tahu kalau jago apa enggaknya ya, Iya, tapi maksudnya maksudnya Sita secara- benar-benar main sendiri. Bener main sendiri ya? Kami tuh nggak ada yang pakai apa stuntman gitu, Pakai joki, nggak ada oke, sih, oke. nggak ada pakai joki gitu, nggak ada. Gitu. Jadi emang kalau emang kedengeran misalkan di album pertama mainnya busuk atau soundnya busuk ya emang itulah gitu yang kita bisa baru sampai segitu. Jadi kalau misalkan dengerin albumnya Bass Jam dari album pertama sampai album terakhir gitu, sebenarnya kelihatan tuh peningkatan kemampuan bermusiknya kelihatan dari situ. Oke. Nah pada saat itu kan banyak personilnya kan ada berapa sih? 3 ya yang cewek ya? Atau 2 sih? Dua ya? Sama Pada saat keyboard itu- ya? Sama keyboard. Iya, bass sama keyboard. Yang satunya berarti vokalisnya cowok semua berarti. Sama Cowok. backingnya cowok juga ya? Cowok. Oh, cowok gitu. Nah pada saat itu cowok. pembentukan Bass Jam emang niatnya itu kenapa ketawa kamu? Oh, Jadi inget dia. tumben banget nih ketawanya renyah kali hari ini. Jadi gini Mas, pada waktu pembentukan Bass Jam itu apakah memang kepingin ada personil yang cewek atau gimana tuh? Enggak sih, Enggak emang ketemunya aja. Emang ketemunya aja gitu ya? aja. Enggak pernah dikonsepin kita harus basisnya cewek nih atau pemain keyboard tuh cewek atau vokalisnya harus 2, enggak gitu sih. Oke, berarti emang ya udah pokoknya Ketemunya aja. ketemunya Iya. cocoknya itu ya akhirnya lanjut. Nah kan itu perbedaan umur pada sama personil jauh atau jauh? Bermacam-macam ya. Dari Sita aja baru lulus SD, terus gua itu baru kelas 2 SMA kalau nggak salah. Wow, Gua SMA. 12. Paling tua itu Mas BS, dia udah kuliah pada saat itu. Itu nggak susah tuh Mas untuk istilahnya proses mungkin Kuliah ya. Berarti Iya. dia ngeband sama anak SD. Iya, Keren ya, benar. keren. itu nggak susah tuh Mas. Maksudnya dalam arti susah itu ya kan kita tahu kan perbedaan umur juga pasti akan istilahnya mungkin ada sulit yang ngimbangi mungkin Ada atau sih, gimana. Itu pasti pasti ada ada, pasti ya. ada. Itu nyikapinnya gimana Mas orang-orang Bass Jam? Waktu itu kan emang Bass Jam tuh dari awal emang udah ada sosok manajer kali gitu Oh ya. gitu. Jadi ya kita ngikut apa yang sudah dibikin rules sama manajer gitu Oh, ya. gitu. Kayak misalkan latihan hari apa gitu jam segini gitu. Ngikutin aja jadinya. Oke. Terus Jadi misalkan enak target ya. udah sekian tahun, terus udah setahun kalau nggak salah, terus kita mau ngapain, mau bikin demo nih buat dimasukin ke label-label gitu kan. Oke. Ya udah kita ngikutin programnya si manajer Berarti itu. setertata itu Bass Jam pada saat itu. Alhamdulillahnya Iya begitu. nggak sih? Jadi sebenarnya Bass Jam tuh band yang sangat didukung oleh orang tua gitu. Oke. Jadi manajernya itu adalah orang tuanya, ayahnya Sita dan Aris. Oh gitu. Jadi ya udah kita memang benar-benar disupport sama orang tua. Jadi ya mungkin karena itu ya gitu. Jadi kayak Kayak tertata gitu. Kan ya. kelihatan tuh kan dari kayak latihannya tuh ditentuin dari apa jam berapa terus setiap tahun rilis album gitu kan. Makannya berapa suap. Sampai sedetil suap detil. ya? Enggak. Sampai suap-suap. Tuh kalau misalnya umur 12 tahun di zaman sekarang ya, itu maksudnya JKT48 sih pasti. Gak mungkin bikin band yang Kalau cowok? kalau cowok ngeband, kalau cewek mungkin jadi idol. Cowboy grup. Junior kan. Nah, Cowboy Junior Tapi gitu. pada zaman itu
band dengan format 2 vokalis baru Bass Jam? Enggak. Sebelumnya udah ada Kahitna 3 dulu ya. 3. Terus sama Kahitna band ya. Java Kahitna Jive. band. Java Jive udah ada. Oke, DOT 9 DOT berapa? setelah Bass Jam. Setelah Bass Jam. Dia 99 kan. Kalau DOT-nya ya, tapi kalau Ezanya kan udah dari dulu. Oke, iya. Nah, ini kita membahas masalah ini Mas, albumnya nih. Jadi kan 96, 97, 98 ada skip 1 tahun tuh kalau nggak salah rilisannya. 98, oke. Iya kan ada skip 1 tahun ya. Itu kenapa tuh? Kan biasanya kan kalian Tahun 1 berapa tahun. ya? Gue lupa. Aku juga lupa tuh. Pokoknya sebelum 2000 ke 2001 tuh ada skip 1 tahun iya, lah kalau nggak salah itu. 2000 tuh ada. Jadi 96, 97, 98, 2000. Nah, Iya, itu kan 99 skip. Skip tuh kenapa tuh Mas? Skip karena 98 alhamdulillah albumnya apa ya, bisa dibilang laku lah gitu ya. Secara penjualan gitu. Jadi turnya jalan terus tuh. Oke. Jadi gak sempat cari waktu buat masuk studio gitu. Akhirnya di pertengahan 99 baru bisa masuk studio kalau nggak salah. Terus gitu ada kerusuhan gitu-gitu ya. Oke, I see. Terus ada pergantian personil juga, ada yang keluar waktu itu. Oke, jadi sempat ada yang keluar Iya, satu nih. Ada 2 malah. Ada 2? Ada 2 yang keluar. Yang keluar gitaris ya Mas ya? Gitaris ya, Adnil sama Anya yang main keyboard. Oh iya. Anya cowok apa cewek? Cewek ya? Cewek. Kalau cowok keyboard. Anyo. Sorry. Itu yang digantiin sama Coki bukan sih? Iya, akhirnya Adnil keluar terus nggak lama kita dapat additional, pakai additional Coki gitu. Sekian berapa lama Coki jadi additional terus ditarik masuk ke Bass Jam. Oh jadi Coki itu sebenarnya masuk ditarik sebagai additional. Additional sebenarnya. tadinya. Additional di album keempat tahun 2000 itu Coki udah main tapi tetap additional. Baru di album kelima itu udah personil gitu. Ini Coki siapa? Coki Sitohang? Coki NTRL. NTRL. Oh. Cik, lu sok kaget apa gimana? Kaget, gue pikir Coki Sitohang kan gitu. Bukan ya? Parde deh. Sorry sama Coki. Makanya kaget. Oh Coki NTRL tuh sempet dulu ngedramin berarti. Gitar Pak. Iya. Gak usah emosi dong. Santai lah. Ini emosi mulu dia. Oh lu tuh ngetes dia sebenarnya. Iya ngetes ilmunya dia ini kira-kira fokus. Bukan gak? ngetes dia mancing nih. Enggak. Oh oke. Jadi skipnya karena pada situ nge-tour ya? Tour dan itu adalah masalah internal. Oke, di berarti Bass pada Jam. saat kalian itu kan SMA tuh. Jadi setiap rilis album tuh kan tour ya. Itu nggak ribet sama urusan sekolah tuh Mas pada saat itu. Apalagi Sita kan Oh ribet itu ya. Dispen tuh ya. Banyak lah gitu-gitu. Enak ya, tapi boleh ya zaman dulu tuh Mas ya. Sekolah-sekolah Nggak itu boleh mengisi. sih harusnya. Tapi ya Dicari caranya lah. Dicari caranya sih waktu itu. Gila sih kayak maksudnya kayak umur 12 tahun. Nah, Oh enggak dong, kalau itu berarti Sita udah SMA ya kalau udah nggak salah. SMA tuh Udah ya. SMA. Berarti setiap itu tur kemana aja Mas? Berapa titik tuh dulu Bass Jam? Eh, Masih ingat nggak? Jakarta Berapa? Selatan lah pokoknya. Oh sekitaran enggak. Indonesia, Lu lagi Indonesia. mau dipancing lagi dites sih. Karma aku bro. Seluruh Indonesia sih alhamdulillah, cuma waktu itu belum nyampe ke Aceh sama ke Papua. Oke, berarti Jawa Barat, Jawa Timur hajar semua tuh ya berarti. Hajar, Sumatera, Kalimantan, Wow, oke. Sulawesi. Silakan Bang Enu. Iya tadi kan sempat disebutin kan keluar terus ganti gitaris kan. Iya. Ada masalah internal juga gitu. Nah dengan diganti sama gitaris baru yang tadinya additional akhirnya si Mas Coki jadi tetap. Itu berapa lama ya waktu itu ya di Bass Jam ya? Di Bass Jam gue lupa sih berapa lama, tapi yang pasti itu 2 album itu. Album keempat Oh, sekitar additional 2 tahun berarti ya? 2 tahun 3 tahun karena sebelumnya kan ada tour juga tuh. Nah itu tour ngisi udah main juga. Terus proses bikin album keempat dia juga ikutan tapi sebagai additional. Terus proses album kelima ikutan tapi udah jadi personil gitu. Nah setelah itu masih ada juga sekian, gue lupa tuh berapa bulan apa masih tahunan hitungannya, terus baru keluar dari Bass Jam. Tapi secara dari Mas Sigit sendiri dan teman-teman di Bass Jam, dengan adanya kayak itu kan setelah berapa tahun terus ada personil baru tuh, itu cocok gak sih sama ya Itu anak kan, baru? Prosesnya kan itu tadi additional dulu ya. Selama additional itu kan kayak proses PDKT-nya gitu, kalau ya penjajakannya cocok nggak, secara musik gimana, secara pergaulannya gimana gitu. Iya jadi dari situ sih kurasinya kali Itu ya. di sistemnya sistem vote atau kayak
rembukan kayak ya udah deh kita putuskan sama-sama gitu. Kalau nih kayaknya udah deh kita jadiin personal tetap gitu. Gue lupa ya. Udah saking lamanya. Iya. Tapi ya masih itu ya, maksudnya karena udah sekian lama proses itu, jadi kita udah nggak perlu lagi yang udah tahu lah maksudnya ini kalau diajakin cocok kok gitu. Oke, jadi ya karena memang ada, udah ada ya udah manggung, udah tour kemana-mana bareng-bareng gitu. udah cocok lah ya mas istilahnya ya. Ah akhirnya pada saat itu kita masih bahas ngomongin album lagi nih mas, albumnya si Bass Jam nih. Jadi sebelah 2000 ya? 98, 99 kan keskip tuh. 99 skip. 2000 Iya. ngeluarin lagi kan? Iya. 2001, 2002. 2003 ngeluarin lagi tuh? Enggak, 2003 enggak. Nah berarti stopnya di 2022. Gue lupa 2002 sorry. Stopnya di 2002 itu 2002. jadi 2002 itu seingat gue Bass Jam ngeluarin album The Best. Oke. The Kompilasi Best, gitu kan kompilasi maksudnya. Oke. plus 2 lagu baru. Terus setelah itu masih ada 2 album lagi. Sebenarnya ada 2 album lagi. Baru kita vakum. Oh gitu. Ya itu Iya. kenapa Karena emang nggak udah rilis? habis juga kontrak sama Oh label. gitu. Ke vakumnya ya? Iya, Jadi iya, berapa iya, tahun iya. tuh kontrak sama label mas? Total. Dari 96 atau 95 gitu sampai 2004 kalau nggak salah ya. 9 tahunan. Gila lama ya. Itu nggak capek tuh mas. Maksudnya apa ya istilahnya kan kayak setiap 1 tahun sekali kita Nah ngeluarin itu album yang kan. bikin vakum sebenarnya itu. Oh, Gitu. oke. Vakum tuh maksudnya kan jadi kenapa memutuskan untuk vakum karena di saat itu kita udah sampai di titik bikin apa lagi ya gitu. Oke. Bikin apa lagi ya, mau ngapain lagi ya gitu. Oh udah nggak tahu deh mau ngapain gitu. Karena udah kayak tercurahkan semua gitu, gitu. setahun sekali. Ya udah deh akhirnya vakum dulu deh. Kebetulan juga kan kontrak habis tuh sama Oke. label. Jadi ya udah deh kita asik sendiri dulu deh masing-masing gitu. Terus sibuk masing-masing tuh ya akhirnya. Iya. Oke. Jadi di tahun 2004 itu apa yang seorang Sigit Wardana lakukan nih setelah Bass Jam vakum tuh? Ya itu tadi. Dapat panggilan casting Langsung. Itu benar-benar saya ingat gue ya, benar-benar malam itu kita memutuskan untuk oke Bass Jam vakum ya gitu. Kita sampai waktu yang belum ditentukan sampai kapan kita vakum, oke gitu. Ya udah pulang tuh gue mikir gue ngapain ya gitu sampai jalan besoknya juga tiba-tiba besoknya siang itu dapat callingan bisa datang ke sini nggak gitu casting. Oh ya udah gue berangkat. Langsung gas aja soalnya kan udah gak ada. Nggak ada yang harus dipikirin Gak lagi. ada gitu. kesibukan lagi kan soalnya. Tapi personil yang lain itu ngapain mas kesibukannya setelah itu? Ada yang sekolah ke luar negeri, ada Oke. yang kerja, macam-macam sih. Ada yang tetap produce musik juga. Oke, masih ada yang linear lah ya, yang Masih, yang di iya. musik. Nah 2004 sampai sekarang nih mas, kira-kira Bass Jam ada rencana nggak untuk rilis lagi mungkin? Ada, jadi kan 2015 kemarin, sebenarnya Bass Jam itu balik lagi tahun 2009 kalau nggak salah. Oke. Tapi gue nggak ikut. Jadi di 2006 gue memutuskan untuk mundur dari Bass Jam. Tapi 2006 teman-teman tuh ya? 2006. Oke. Teman-teman tetap jalan terus. Oke. Gitu, ada vokalis baru. Mundur nih maksudnya kayak resign gue Resign, gue iya. cabut deh gue nggak. Gue nggak ikut. Jadi kan setelah vakum, terus ada rencana mau jalan lagi gitu. Nah kebetulan gue waktu itu udah bikin band baru tuh. Gue bikin band baru. Nah pas dapet label si bandnya itu, jadi gue kayak ngerasa kayaknya nggak enak ya sama temen-temen band gue yang baru nih. Ya udah ini gue memutuskan untuk resign. Oke. Nah, tapi Bass Jam tetap jalan terus sampai 2000, terus sampai sekarang maksudnya ya. Sampai 2015 ada project Bass Jam Reunion. Oke. 2015 itu ada project Bass Jam Reunion karena ada banyak event-event 90-an lah gitu ya. Waktu itu udah mulai banyak tuh. Jadi ada satu festival yang benar-benar nantangin mau nggak Bass Jam kalau tapi reunion gitu. Ditantangin gitu, istilahnya ditantangin gitu. Ya udah akhirnya jalan 2015 Bass Jam Reunion berjalan sampai tahun 2019. 2019 Mas Adon mundur dari Bass Jam, gue diajakin balik lagi. Iya, gue diajakin balik lagi sama teman-teman. Jadi Mas Sigit mundur, Mas Adon sendirian nih nyanyi nih. Nggak ada ganti gue, ada namanya Alvin. Oke. Gitu, namanya Alvin. Alvin itu dia AVI 2005 kalau nggak salah. Gitu. Oke. Jadi Oh memang formatnya harus 2 vokalis ya.
Iya, dipertahankan format itu jadinya. Ini dua vokalis, yang satu itu pegang alat musik juga atau yang cuman pegang mic doang nih Mas? Ini karakter vokalnya yang satu Mas Adon tinggi. Iya, gitu. tinggi, gue ngambil yang biasanya aja. Oh, I see. Jadi dulu ada sempat ada resign-nya gitu Mas ya? Iya. Jadi kalau misalnya denger Mas Adon nyanyi gitu, cuma nggak lihat mukanya, denger suaranya tahu. Udah tahu ya. Ini nih suaranya dia nih gitu. Iya, karena berkarakter banget. Iya, Apalagi iya, di zaman itu ya. Nggak, maksudnya ya semua kan serba sentral ya, TV, radio apa. Iya. Kalau sekarang kan banyak yang indie-indie Macam-macam kan, ya. banyak. Betul. Sangat muda, ikonik lah. Ikonik gitu ya. Ikonik. Iya. Karakteristik. Wah, enggak ya. Selalu mematahkan kalimatku. Nah, terus tadi kan berarti sempat resign tuh Mas. Apa yang membuat seorang masih kita kira udahlah kayaknya. Ya itu tadi gue punya Ngeband ya, karena gue punya band baru. Itu gitu. namanya apa tuh nama bandnya tuh? Nuva namanya. Nuva. Itu udah sempat ngeluarin rilisan berarti Udah ya? sempat bikin, kita udah bikin album terus diterima sama label waktu Oke. itu. Udah sign sama label. Oke. Nah, ya itu karena kan itu kan butuh proses juga ya, maksudnya nggak gampang masuk label gitu kan. Oke. Udah dapat label terus udah gitu, begitu udah dapat label terus teman-teman di BSM ngajakin untuk yuk jalan lagi yuk Oke. gitu. Jadi akhirnya gue mikirnya aduh gak enak ya sama si band yang baru ini karena udah sekian lama berproses gitu kan. Jadi akhirnya udah deh gue nggak ikut. Kalau BSM jalan lagi gue nggak ikut gitu. Oke. Tapi akhirnya sama si Nuva ini jalan ya berarti ya? Enggak. Jadi kalau dua-duanya ya. Waduh. Tapi tadi menarik kan pas Mas Sigit balik lagi ke Base Jam, Mas Adonnya cabut. Iya. Itu tahun 2019 itu. 2019. Tapi Adon cabut dulu, Adon mundur, resign, gue diajakin untuk balik ke Base Jam sama teman-teman gitu. Jadi bukan karena gue balik ke Base Jam terus Adon keluar, enggak. Oke. Wow. Kayak itu ya, asik ya. Maksudnya kayak tapi gini. Ini ada tiba-tiba satu pertanyaan yang menyelip nih. Vokalis itu kan ibaratnya kan wajah dari sebuah band Mas ya. Iya. Kayak ibaratnya udah kalau misal ngomongin Base Jam ya Mas Sigit gitu. Pada saat pergantian vokalisnya kayak gitu, dari personil Base Jam itu nggak ada kayak ketakutan gitu gak sih? Kayak misalnya aduh ini vokalis nih, ini susah nih, kita ntar ada image yang harus dirubah atau apa gitu. Ada gak sih Mas Gue nggak tahu ya, gitu? karena kan gue yang keluar. Pada saat itu enggak, maksudnya mungkin Iya ada juga cerita mungkin waktu reuni gitu, nggak ada ya gitu itu Mas ya, kayak ketakutan kayak gitu. Mungkin salah satu caranya adalah mencari vokalis yang secara range vokal mirip sama gue kali ya gitu. Mungkin. Makanya Alvin ditarik untuk masuk ke Base Jam. Iya. Gitu. Cuma yang jadi PR sekarang adalah begitu Mas Adon keluar, gue balik ke Base Jam. Jadi sekarang range vokalnya Base Jam nih dua orang ini jadi hampir sama gitu. Oke. Terus terang sampai sekarang kita masih cari formula yang oke gimana ya gitu untuk mengeluarkan karakter masing-masingnya gitu. Karena kalau dulu kan gampang banget. Adon tinggi, gue rendah gitu. Kalau sekarang range-nya hampir sama. Oh gitu. itu tadi kan dibilang bentar lagi mau rilis sesuatu ya berarti ya. Apa Base sih? Jam. Base Jam bentar lagi ya, lagi dalam proses. Tanpa Mas Adon. Iya, tanpa. Kita udah jalan dari 2019 berarti kan. Udah di konser-konser 90-an tanpa Mas Adon. tanpa Mas Adon. Serius. Dan single-singlenya pun juga udah tanpa Adon. Dari tahun 2019 sampai sekarang kita berarti udah 5 apa 6 single gitu ya. Emang Mas Adon keluar kenapa Mas Sigit? Iya. Aku tadi gak berani tanya itu, nunggu dia yang tanya. Mungkin pengecut. Mungkin nanyanya sama Adon kali ya, jangan sama saya. Ya kita emang udah siapin surprise, ya, kita oke. langsung panggil aja Mas Adon. Turun dari atas nih. Kayak Spider-Man anjir turun dari atas. Berarti itu tidak bisa dijelaskan sekarang. Mungkin harus nanyanya ke Mas Adon langsung. Adonnya ya. langsung kayaknya yang ngomong. Tapi merasa kehilangan gak? Sebagai temen, sebenarnya gini, bukan berarti Adon udah nggak di Base Jam atau siapapun yang udah nggak di Base Jam di band, kita lost contact gitu, nggak berteman lagi, kita tetap berteman kok gitu sampai sekarang. Ya tetap masih WhatsApp Sama masih. Mas Adnil juga Iya, masih ya? masih semuanya. Kalau sama Mas Coki? Coki masih dong. Kalau memang ada kesempatan untuk ngobrol ya ngobrol-ngobrol aja gitu maksudnya. Gitu sih. Terus nih Mas. Sebenarnya gak kebayang sih di gue sebagai apa tuh? pendengar Base Jam yang zaman dulu gitu ya. Vokalnya Mas Adon tuh kalau Mas Sigit secara
karakter ya, karena kan dari awal tuh nggak ada Mas Sigit ya, bukan Bass Jam buat gua ngelihatnya. Tapi kalau kayak kehilangan Mas Adon tuh 2 tuh, dari secara karakter vokal sama karakter orangnya sosoknya gitu, sosoknya gitu. Ini berarti Mas Adon dari awal kan ya ini ya? Dari awal. Dari awal ya berarti ya? Karena emang karakter vokalnya unik banget sih. Iya. Dan akhirnya sekarang penggantinya itu jadi kayak range vokalnya mirip-mirip sama Mas Sigit aja gitu. Jadi. Karena kan Alvin itu menggantikan gue sebenarnya pada saat gue keluar. Tetap sama si Mas Alvin ini. Gitu. Iya. Tadi gue bilang sampai sekarang pun sebenarnya kami masih mencari formula yang tepat buat nyanyi biar bukan menggantikan ya, tapi biar orang kalau denger juga enak lah gitu ya. Untuk 2 vokalis ini. Gak yang kayak yang flop banget gitu loh. Gak yang tiba-tiba gitu. Ya harus gitu. sih. Karena ini ini kan sebenarnya jati diri ya. Jati dirinya Bass Jam gitu. Tapi gini kan kebanyakan orang ya kayak gue aja deh gitu. Gue dulu tahu Bass Jam, gue dengerin gitu. Terus pas udah kan lama tuh vakum tuh, keluarnya 2015, habis itu nggak keluar lagi ya, cuman paling off-air aja ya mainnya. 2015 tuh sempat ada album reunion gitu sih. Tapi cuma 2 lagu baru. Jadi lagu lama di rearrangement jadi lagu baru. Terus ya udah kebanyakan sih off-air doang. Off-air kan. Nah, maksudnya berarti kan off-air gitu kan. Proses album nih hampir bisa dibilang hampir nggak ada gitu setelah sekian lama. Terus tiba-tiba Mas Adon memutuskan keluar gitu kan, kayak loh, emang bandnya masih bikin album gitu kan, kayak gue aja bertanya-tanya gitu sebenarnya. Maksudnya tapi nggak boleh ini sih, harus nanya Mas Adonnya sih. Enggak, gue penasaran aja gitu karena kan biasanya kalau misalnya band itu kan pada saat proses bikin album gitu kan, terus ngerasa kayak ini gimana nih. Iya, jadi mungkin yang bisa gue kasih bocoran. Alasan keluarnya bukan karena ada masalah sama teman-teman gitu. Emang alasannya lebih ke pribadinya dia aja gitu. Ada dari dalamnya, dari internal pribadinya dia yang mengharuskan untuk kayaknya gue nggak bisa lagi nih di Bass Jam gitu. Gitu sih. Makanya tadi jawabannya mungkin nanya langsung ke Iya. Mas Adon. Karena takutnya kalau gue bilang takutnya salah alasannya gitu kan. Iya. Halo Mas Adon. Iya. Oke. Mas, kalau misal kita ngomongin materinya si Bass Jam nih, motor utama yang bikin itu sebenarnya siapa sih Mas, materi-materi di Bass Jam itu Mas? Cek. Ya. Nah itu nyala tuh. Bass Jam itu band yang sangat demokratis. Asik. Jadi bikin lagu juga bareng-bareng. Oh gitu? Iya. Oh. Bikin lagu bareng. Baru terakhir ini lagu-lagu terakhir yang mau dirilis berikutnya ini baru yang dibikin sendiri-sendiri gitu. Oh gitu. Sebelum-sebelumnya emang bareng-bareng, jadi kita ngumpul bikin lagu ya? Iya. Oke. Ada yang punya notasi gini, bikin lirik bareng-bareng gitu. Nah yang mulai pertama tuh biasanya siapa tuh? Tergantung siapa yang punya ide. Oh gitu. Tapi pasti semua dirembukin bareng-bareng. Oh gitu. Berarti mereka secara pembagian royalti rata. Jadinya rata. Itu tuh enaknya tuh ya. Tapi itu jarang terjadi di bandnya. Iya. Jarang terjadi. Apalagi kan maksudnya hitungannya sebenarnya akur nih bandnya. Iya kan, biasanya kan yang kayak gitu justru misalnya kayak diputer nih semuanya punya lagu, semuanya punya lagu. Tapi kan biasanya biasanya di dalam satu band tuh pasti ada yang dominan gitu. Iya, di Bass Jam gak ada sih. Nah itu dia gak kan. ada, Itu loh. Soalnya kan jarang aneh ketemu ya. Aneh. Bukan aneh sih ini. Bandnya aneh sih sebenarnya. Gimana sih? Tapi kalau ada yang dominan di mata gue ngeliatnya dulu kayak ini pasti pentolan bandnya ini masih gitu sama Mas Adon. Iya tuh biasanya kan. Ya mungkin karena vokalis kan di depan kan. Gitu. Tapi pada saat vokalis. proses kreatif ya sama semuanya gitu. Oke, jadi gitu ya. Aku pikir ada yang kayak misal gitaris dulu nih, bahwa gue bener ada nih. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang gitu. Dari gue, kadang-kadang dari Sita. Pokoknya campur-campur ya. Rata aja. Tuh bikin biasanya di mana? Langsung masuk studio atau ke rumahnya siapa? Dulu ada tempat ngumpul gitu di rumahnya Aris dulu ya, yang main gitar. Biasanya kita latihan di situ, ngumpul di situ. Pokoknya kalau mau berangkat kemana-mana markas situ, lah ya. Markas tuh ya. Itu mabes ya Bass Jam. Nah ini kita sedikit maju nih Mas, setelah Bass Jam main FTV kan sempet karir solo nih. Masih sampai sekarang kan. masih, Sekarang kan masih tetap karir solo kan.
Gimana rasanya Mas? Maksudnya ada nggak sih kayak rasa perbedaan kayak jadi vokalis band sama solois tuh kira-kira apa perbedaan yang paling besar dirasakan? Yang paling besar adalah pada saat di panggung nggak ada temennya di belakang. Gitu ya? Sendiri. Karena terbiasa bersama-sama. Iya, soalnya biasanya rame-rame Iya, gitu kan. Gue ingat banget pertama kali perform solo ya. Oke. Itu di sebuah acara TV gitu. Penontonnya banyak gitu kan. Gue nyanyi pas bagian lead gitar interlude gitu, gue balik badan mau ke gitaris, nggak ada ya, nggak ada di belakang gue. Kosong gitu Mas ya rasanya. Lupa. Oke, berarti mengawali karir solois itu di tahun 2009. Album solo 2009. Oh oke, itu lagu sendiri ya? Sebenarnya dari itu kan album ya. Album, tapi hitsnya emang waktu itu lagu rearrangement dari lagunya Jigustik Setia. Oke. Gitu. Di situ. Sama Selepas Kau Pergi, lagunya Laluna. Tuh lama banget. Tapi lagu-lagu lainnya sih itu lagu-lagu baru semua. Lagu-lagu baru. Dan itu Mas Sigit sendiri yang menciptakan atau? Ada yang sendiri, ada yang ciptaan orang lain. Pada saat itu tuh emang kayak pengen ngerasain Lagi masih Sigit juga. Ada. Masih ya Kak. Silakan Mas, sambil segitu Mas ya. Oh, tadi gue mau coba Pak. Lagunya Laluna. Iya. Ya pada saat itu pada saat bikin album solo pertama itu emang pengen, kan tadi itu ya sekian tahun bikin lagu buat sendiri gitu, pengen ngerasain bawain lagu orang lain. Oh. Jadi emang di album solo pertama itu emang kalau bisa seminim mungkin lah gue nggak bikin lagu gitu. Wah, kenapa Mas? Pengen tahu rasanya. Gitu. Oh gitu, karena mungkin keseringan tuh ya. Dulu setiap 1 tahun sekali itu kan udah kayak. Iya, itu terus kayak misalkan itu tadi bikin apa ya gitu, bikin apa lagi ya, kayak gimana ya. Belum terpacu untuk bikin lagu lagi karena mungkin karena tadi ya bosen gitu ya. Oke, gitu. Iya. Nah kalau misal masih ngomongin di solois nih Mas. Kira-kira ntar next mau ngapain lagi nih sama karir solo nih? Solo di tahun 2023 ini kan gue udah rilis 2 single. 2 single? 2 single. Bisa dipromosiin lah di YouTube-nya apa gitu. Kisah Hidup Bapak-Bapak sama Lelaki Satu Wanita. Tuh, Lelaki Satu Wanita. Gue banget. Itu udah rilis di YouTube channel gue ada. Itu bulan apa rilis Mas? Kisah Hidup Bapak-Bapak rilisnya bulan Mei. Bulan 2023. Lelaki Satu Wanita rilis bulan Juli 2023. Baru terus ya? bulan September ini mau ada single baru lagi akhir September. Terus nanti November insya Allah mini album gitu. Rilis mini album. Ya udah itu sih plannya ke depannya untuk yang solo. Berarti tahun ini udah menghasilkan 4 karya ya? 4 karya yang dalam mini album ya. Karena itu lagu-lagu itu akan masuk ke mini album di November. Tapi sebelumnya ada sih gue sempat kolaborasi sama ada grup grup akapela gitu. Terus sempat rilis satu lagu solo juga, tapi yang di luar mini album itu. Gitu. Oh gitu, jadi kayak featuring gitu atau gimana? Ya ada yang featuring, ada yang enggak. Oke. Oh akapela bro, seru Iya, itu iya. bro, kayak hai. Berarti Jarang-jarang produktif banget ya sebenarnya, maksudnya masih nyanyi solo juga terus mau nyiapin buat si Bass Jam itu sendiri. Nah tapi pertanyaannya gini. Serius udah, sih kayaknya. Serius. Dia bang gitu bang, serius itu aja gini. Tapi pertanyaannya gak serius. Nah, ini udah tahun 2023 ya kan, artinya fans Bass Jam mungkin yang fanatik kan udah kayak seumuran gue gitu bahkan kan. lebih ya. Bahkan lebih gitu kan. Nah ambisi Bass Jam sendiri untuk bisa akhirnya sekarang memutuskan kita berkarya lagi yuk, bikin lagi yuk, apalagi tanpa Mas Adon. Itu keyakinan apa sih yang ada di dalam diri teman-teman Bass Jam untuk bisa apakah misalnya kayaknya kita ngambil market anak-anak zaman sekarang yuk atau tetap kayak dulu aja deh gitu, kayak gimana sih? Yang mendasari sebenarnya adalah keinginan kita untuk tetap berkarya gitu, tetap bikin karya, punya lagu baru gitu ya, bikin lagu baru. Satu itu, kedua juga kan
teman-teman fans Bass Jam juga semua pasti nanyain gitu, mengharapkan Bass Jam bikin single baru. Itu tuh kayak apa? Ini banget sih kayak apa? Jadi semangat booster buat kita gitu. Terus ya kalau memang bisa nge-grab pendengar-pendengar baru, alhamdulillah gitu. Jadi sebenarnya kalau dari Bass Jam sih berkarya aja terus gitu, pengen bikin karya aja terus. Ya kayak masalah fame atau uang menyusul aja gitu, bukan menyusul bukan aja. menjadi sesuatu itu yang nomor prioritas ya. Yang nomor 1 lah. Apa kesel tercekat. Aku juga tadi 10 detik mikir gimana nih. Tadinya gue ngomong itu bukan yang utama, itu bukan nomor 1 lah, nomor kesekian, tapi yang utama. Gitu. Bagus sih. Iya. Tapi gini, sebagai personilnya sendiri dan orang yang terlibat dalam pembuatan single ya Mas ya nanti. Single menuju album, menuju mini album biasanya. Oke. Yang terlibat dalam proses itu punya potensi nggak sih buat menarik perhatian anak-anak sekarang? Ya sebenarnya ada beberapa strategi sih yang gue mungkin belum bisa ngomong ya. Yang kita berharap itu bisa membuat anak-anak sekarang dengerin lagu Bass Jam gitu. Oh udah lagi nyoba formula nih, satu formula baru gitu ya. Keren, tapi gue belum bisa ngomong sekarang karena kan realisasinya gue belum tahu juga kayak gimana gitu. Ya mudah-mudahan sih itu. Under label atau gimana? Enggak, sendiri sih. Sendiri. Luar biasa. Berarti sekarang udah nggak sesulit dulu ya soalnya. Bikin sendiri juga. Apalagi bisa. Kan mungkin masing-masing personel juga udah settle. Yuk kita bikin aja gitu. Tanpa ada intervensi. Kemarin kita sempat kayak gabung di satu label gitu. Cuma somehow ngerasa kayak kok gini sekarang ya kalau di label ya gitu. Labelnya mana dulu ya? Kalau di AV mungkin atau AV mau produserin Bass Jam boleh? Tuh. Bapak Hendy Ahmad. Mungkin bisa dipertimbangkan. Jadi ntar bisa sering-sering saya ke kantor. Siap. Nongkrong sama Childhood Heroes. Childhood Heroes. Waduh. Iya dulu di TV nih kan dulu kan video klip jarang ya. Terus kalau di RCTI dulu ingat ada piramida gitu delta gitu kan. Apa kayak tuh? Ada dulu. Itu program TV. Itu produk TV bukan tempat dia. Bukan deretan lagu terbaik dulu. Itu kalau misalnya setiap Sabtu tuh ditongkrongin kan ada previewnya tuh. Bass Jam lagi di tangga peringkat ke-5 gitu. Chart gitu kita nungguin tuh. Terus tiap pagi ada itu dulu 8:30 tuh. Ada acara musik juga muterin video klip setengah jam gitu selama 30 menit video klip gitu. Lagu-lagu baru biasanya kalau mau dengerin lagu baru Indonesia tuh di situ. Kayaknya aku masih tahu sama ini. Jadi biasanya jeda antara program TV dimasukin klip. Video klip. Ingat banget jadi ada garisnya Bass Jam, ada judul lagunya ciptaan. Ya gitu. Gitu. Jadi memang dulu tuh. Lu kelahiran tahun berapa sih? Nanti kalau misalnya aku cerita gak percaya. Gak percaya. Dia beneran gak tahu Bass Jam. Gak tahu ya, oke. Gak tahu real Mas, serius gak tahu kayak yang mana dia gitaris gitu. Metallica aja gak 10 episode ya dibahas ya anjir. Astagfirullah gak boleh ngomong kotor astagfirullah. Sorry Bapak produser kalau ngomong kotor terus. Aduh kacau. Tapi ini dengar-dengar Mas. Gimana pemain bass Metallica pasti gak tahu dia. Gak tahu dia cuma tahu yang itu loh. Lanjut. Tapi betul kan? Ntar lu. Gue ada satu pertanyaan nih. Mumpung ada Mas Sigit di sini. Gue pengen tahu. Mas Sigit sebagai seorang musisi tadi kan ngomongin kayak gitaris Metallica, bassist Metallica. Punya idolanya dalam bermusik siapa sih Mas? Banyak sih. Banyak ya. Yang paling maksudnya mempengaruhi cara seorang Sigit Wardana itu bermusik, kalau bernyanyi. Dulu dari waktu kecil sih gue karena bokap sedang kayak The Beatles, Chicago gitu. Phil Collins. Jadi waktu gue kecil pada saat bokap mau berangkat kerja gitu, mau berangkat kantor, dia pasti pasang lagu-lagu dari Beatles, Chicago gitu. Jadi gue dengerin. Terus beranjak SMP mulai ngeband tuh dengerinnya ini sih kayak Bon Jovi, Metallica juga, Warren gitu-gitu, Poison gitu-gitu. Itu malah maksudnya itu kan di eranya Mas Sigit juga sebenarnya itu agak udah bisa terbilang jadul ya sebenarnya. Enggak juga sih. Ya kan kayak Poison
Poison ya, Poison tuh dari tahun 80-an sampai 90-an akhir masih ada sih. Masih ada. Mr. Big gitu-gitu masih ada kan. Tapi kalau sekarang mungkin gue lebih ke kayak apa ya, Bryan Adams, Robbie Williams gitu-gitu ya. Yang gitu-gitu yang jadi solois tapi yang nggak terlalu solo banget lah gitu. Yang masih ada rasa ngebandnya gitu. Oke, iya. Oh berarti ntar next karya-karya solonya bakal kayak gitu tuh Mas konsepnya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Oh, itu senang dengerinnya aja, tapi sebenarnya kan karakter musik seseorang nggak bisa dinilai dari apa yang dia dengerin gitu, tapi apa yang dia hasilkan gitu. Betul. Iya. Oke. Apa kamu kok lihat-lihat aku? Enggak, tadi ada statement menarik. Apa kan itu? Tadi sempat masuk label. Terus kurang puas. Bukan kurang puas, tapi kayak kan jedanya antara BSJM waktu di label yang pertama banget waktu kita baru mulai sama pas udah gabung ke label lagi di tahun 2019 apa ya, apa 2020 gitu. Itu kan jauh banget kan jedanya kan. Betul. Ya pas masuk label kita kayak kok gini sekarang yang masuk label, di label kayak gini ya gitu. Oh beda ini ya, apa namanya secara gak tahu budayanya. kitanya kali ya yang ngerasain karena jeda udah lama nggak diatur gitu sama. Iya. Emang perbedaannya apa Mas dulu sama yang sekarang label? Maksudnya bukan perusahaannya, maksudnya apa perbedaannya yang Mas Sigit rasakan? Ya kayak misalkan apa ya, promosi misalkan ya kan sekarang kan udah serba digital ya kali ya. Betul. Jadi kayak ada beberapa hal yang kayak kita apa ya kayak kurang cocok kurang, gitu. Iya kurang cocok. Kurang cocok. Ini kok gini sih gitu. Oke. Iya. Kesulitannya apa Mas dengan maksudnya perkembangan zaman nih yang serba digital, karena kan beberapa apa ya orang kan beda-beda ya. Ada orang yang kayak orang lama yang misalnya gue nggak cocok kalau disuruh posting terus-terusan, nyiapin konten buat reels, buat shorts apa. Kalau dari seorang Sigit sendiri tuh ngelihatnya kayak gimana sih? Kalau gue sendiri sebenarnya mencoba untuk beradaptasi dengan hal-hal yang kayak gitu. Kalau emang kebutuhannya harus bikin konten ya gue bikin gitu. Jadi kalau buat gue sih ya itu mencoba beradaptasi dengan kondisi sekarang aja sih gitu. Nggak ada masalah ya. Semoga nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman yang lain satu nah suara. Itu dia kalau secara BSJM karena kan terdiri dari beberapa orang gitu ya. Mungkin ada aja salah satu personil yang misalkan nggak bisa lah atau nggak sempat gitu kan, nggak menyempatkan, nggak memprioritaskan misalkan, ya kayak gitu sih. Itu yang di Base Jam yang sekarang nih, yang 2023, yang masih OG-nya, yang pertama kali dulu ada, itu siapa aja Mas? Berarti Sita main bass, Aris main gitar, sama gue. Bertiga doang ya? Iya. Dulu kan waktu pertama keluar berapa sih, bertujuh ya? Bertujuh. Sisa 3 ya? Tapi 3. personilnya tetap 7? Berenam sekarang. Oh berenam, karena gak ada keyboard? Iya gak pakai keyboard. Gitu. Oke, keren sih. Gua apanya yang keren? Keren, maksudnya masih mau buat artinya kan ketika memutuskan buat kita berkarya lagi, itu kan satu hal yang cukup berani gitu menurut gua Mas, karena kan itu image-nya mengingat image yang dulu seperti apa gitu kan. Ya sebenarnya sih gitu ya, kita cuma pengen berkarya, menyalurkan apa yang pengen kita bikin, kreativitas kita, terus dan di luar juga masih banyak yang nungguin gitu. Iya. Itu masih banyak yang nanyain, masih banyak yang nungguin, ya udah ya kita bikin aja terus lah gitu. Tapi kalau ngomongin soal penggemar, ada nggak sih Mas kayak nama fans clubnya mungkin si Base Jam ini apa nih? Kalau nama fans club sebenarnya dari dulu kita nyebutnya Base Jam Friends. Base Jam Friends. Halo, selamat pagi. Wah, makasih Mbak Mei. Makasih Mbak Mei. Mie goreng. Mie goreng. Dia ini asik kayak nyeletuk terus ya. Mie goreng, silakan Mas. Mengurangi tugas kita jadi. Apa bagi 3 aja. Lumayan ya Mas. Lumayan. Oke deh kalau gitu. Pak JM gimana? Oke. Tadi ini ada apa tadi? Apa itu? Nanya apa? Tadi aku juga nanya apa ya? Kepotong. Gara-gara singkong. Gara-gara Mbak Ame sih. Itu Mei nama fans clubnya. Oh, Base Jam Friends namanya. Base Jam Friends. Itu ada di seluruh Indonesia tuh ya? Harusnya ada, iya. Tapi memang terus terang belum terkoordinir dengan baik sih. Apalagi kan kita sempat jeda
cukup lama tuh. Oke. Gitu. Tapi masih hubungan sama mereka masih ya. Ya lewat sosial media ya, terbantu banget sih sama sosial media. Tektokan lah ya di situ ya. Gitu. Sering ngumpul-ngumpul bareng gak sih Mas kayak gathering maybe? Ada beberapa teman-teman yang kayak di Jakarta gitu, mereka sering bikin kalau ada momen misalkan lebaran tuh apa namanya? Halal bihalal atau buka puasa bersama gitu-gitu. Oke. Gitu-gitu sih. Yang kecil-kecilan aja skopnya. Iya. Ada berapa anggota Mas berarti sampai sekarang? Pernah nggak ada sampai yang kayak ngitung gitu? Dua Dua orang apa dua nih? Tadi dua. Gue udah 200, 2000, Terus sampai 20 gini. Oke, saya sih tetap ya masih. Enggak sih, kalau hitungannya kami nggak pernah ngitung sebenarnya. Betul. Tapi kalau yang dari dulu sampai sekarang masih ada gitu, mungkin sekitar 100-an sih masih ada. Tapi maksudnya itu yang dari dulu ya, dari BSM tahun 96 sampai sekarang masih ikutin terus gitu, sekitar 100 orangan. Tapi mungkin di luar lebih ya. Wow, itu banyak sih itu Mas. Karena memang belum terkoordinir dengan baik sih terus terang. Tapi Mas Sigit sendiri juga merasa bertanggung jawab gak sih sama fans-fansnya? Oh iya dong, pasti dong. Kan ya itu tadi, booster tadi ya gitu. Kalau selama mereka masih nanyain, mereka masih mau dengerin, ya kita bikin terus aja. Terlepas dari berapapun? Iya. Serius? Iya misalnya yang nanya cuma 3 orang gitu? Ya tapi ada yang nanya kan? Iya. Maksudnya gini, 3 orang yang mungkin ketahuan, tapi mungkin ada mereka orang mewakili. Mewakili dari sekian banyak orang. Tapi kalau dari denger cerita sepanjang kita ngobrol-ngobrol ya, gue butuh dikonfirmasi nih. Menurut Mas Sigit sendiri, Bass Jam itu kayak masih berkarya sampai sekarang tuh hitungannya sebenarnya kayak nothing tulus nggak sih? Kayak ya udah jalan-jalan aja, kita nggak usah mikirin outcome-nya gimana gitu. Bisa sih dibilang begitu, tapi bukan berarti kita nggak ada target ya. Berarti biasanya nggak ada target, nggak ada kemauan pengen apa nggak juga gitu. Tapi tetap ya berkaryanya nothing tulus. Tapi misalkan tetap aja ada strategi. Misalkan kita pengen ya Gen Z misalkan dengerin lagu-lagu BSM gimana caranya gitu. Tetap ada sih kayak gitu-gitunya. Karena kan kalau kayak misalnya salah satu band yang besar di 90-an misalnya nih contoh Sheila on 7 gitu. Dia kan masih bisa kemana-mana tuh, masih sampai sekarang denger yang lama masih denger gitu. Nah Bass Jam juga pengen banget kayak gitu. Pengen banget kayak gitu. Jadi bisa nyatu tuh kayak ngelihat apa namanya misalnya bapaknya nonton sama anaknya. Tapi sebenarnya udah mulai sih gitu. Kalau BSM main itu udah mulai yang kayak ibunya ngajak anaknya gitu. Anaknya juga misalkan udah SMP gitu. Ada sih udah ada juga ya. Iya. Ya karena emang lagunya sih lu dengerin ya nanti. Udah aku dengerin kok kemarin yang apa namanya tuh? Kemarin ya? Ya kemarin banget Mas. Real kemarin banget tuh. Orang masih bilang nanti mau ada Sigit Waranan. Oh iya gue udah gitu kan. Sigit siapa ya? Sorry loh Mas. Jangan Bass Jam. Bass Jam yang mana ya? Gue langsung. Ya Allah. Dia skenanya masalahnya ya itu lihat aja bajunya gitu underground. Enggak. Ini kan apa ini? Akar kangkung. Janganlah dibawa ke situ bercandaannya. Mas, aku tuh mau tanya, sempat kemarin scroll di internet. Nah. Mas itu juga sekarang juga nyambi-nyambi jadi produser nih. Betul apa enggak tuh? Iya betul. Itu produser apa nih? Musik, film atau? Musik sih. Oh musik. Oh gitu. Nah, sebenarnya karena kebetulan gue sempat kerja di label gitu. Jadi di situ jadi A&R. Jadinya ya lumayan terbiasa lah dengan memproduce gitu ya. Tapi emang dari dulu pengen Mas kayak gitu? Pengen. Memproduseri band, penyanyi solo atau? Ada, kebanyakan sih penyanyi solo. Tapi ada band juga, cuma gak banyak. Berarti Bass Jam yang sekarang dalam ini ya, is in the right hands. Maksudnya dengan pengalaman Mas Sigit kayak gini. Kalau gitu di Bass Jam sekarang sebenarnya kita bagi-bagi tugas sih. Ada yang ngurusin musik gitu ya. Ada yang ngurusin musik, ada yang ngurusin publishingnya, ada yang ngurusin promosinya, ada yang ngurusin gimana caranya biar lagunya bisa didistribusiin kayak gitu-gitu sih. Oke, udah jadi kayak bukan itu. Tugas gua. Iya. Bukan yang sepenuhnya dari maksudnya dengan pengalaman menjadi seorang produser kan bisa kasih insight yang bagus juga buat ke teman-teman Bass Jam kan. Iya, pasti ya harusnya. Iya. Apa? Kok gini-gini sih?
Mas tapi sebelum kita akhiri nih ya perbincangan kali ini, nyanyi dong sedikit. Aduh. Ayolah, nyanyilah bebas lagunya BCM yang mana dah, nyanyi. Lagu solo boleh gak? Boleh lagu BCM boleh, lagu solonya Mas boleh. Tapi Rapnya kasih tahu judulnya. Nah, kasih tahu judulnya. Ini judulnya Kisah Hidup Bapak-Bapak. Nah, kisah hidup bapak-bapak. Silakan. Mas Ini buat GM saya, Bapak Atta. Lagu ini saya persembahkan, Kisah Hidup Bapak-Bapak. Meskipun lelah, nanti juga hilang saat tiba di rumah. Mencari nafkah, semoga susah payah ini jadi berkah. Hidup kita bahagia. Wih, keren. Kisah hidup. Jangan lupa didengerin di Bapak-bapak. semua platform ya. Semua platform Di di YouTube-nya YouTube Sigit ada ya? Wardana juga bisa. Oh, oke. Ada video klipnya. Mantap sekali. Mantap, luar biasa. Terima kasih Mas Sigit atas Sama-sama. perbincangan. Salam kenal ya Mas ya. Oh, salam kenal baru sekarang. Oh, iya. Kok gak dari tadi ya? Ngobrol salam kenal Mas. Akhirnya kita bisa Akhirnya kenalan kenal. nih. Dan Saya bukan ngobrol-ngobrol. pemain FTV ya. Iya. Sorry ya Mas Sigit. Sorry ya Pak produser ya. Oke deh kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Dan juga terima kasih juga buat Mas Sigit yang udah datang. Sama-sama. Sukses selalu ya. Amin, Buat amin. penonton yang ada di sini. 20.000 penonton. Woi. Halo semua. Kosong. Ada orangnya cuman ya 20.000 orang. Oke kalau gitu saya Nando Pamungkas undur pamit dan Sigit Wardana. partner saya Yanuar. and see you on the next episode. Bye bye.